Salam, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana channel yang selalu menyalurkan informasi penting seputar informasi pendidikan, informasi guru honorer, dan informasi terbaru serta relevan lainnya. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer, di mana yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di video kali ini ada informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu tenaga honorer pejuang P3K, di mana informasi ini sangat penting dengan judul "Akhirnya Ada Kabar Baik Bagi Honorer". Kita ikuti video bersama-sama. Ini dia informasinya. Jakarta CNBC Indonesia. Tenaga non-ASN aparatur sipil negara atau honorer akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah mengumumkan akan segera membuka pendaftaran calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri PNRB nomor 347/2024 dan tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Yang kedua, Kemenpan RB nomor 348/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta Kemenpan RB nomor 349/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, ada 3 Kemenpan RB yang membahas mengenai tentang mekanisme seleksi P3K dan Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional dan Kemenpan RB mekanisme seleksi untuk jabatan kesehatan. Nah, ini dia yang akan diselenggarakan di 2024 ini untuk ASN P3K. Selanjutnya, untuk total formasi P3K adalah 1.031.554. Untuk pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Untuk non ASN terdata di database BKN serta non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, di mana Bapak Ibu pelamar itu wajib mengikuti seleksi, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, yang artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, kata PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagja dalam siaran pers dan dikutip Senin 25 Agustus 2024. Yang dalam artinya di sini Bapak Ibu, untuk pengangkatan ASN P3K di tahun 2024 ini adalah yang menjadi penentu bukan seleksi, melainkan Bapak Ibu telah bekerja berturut-turut di mana kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen P3K adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan, untuk jenjang pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama minimal 2 tahun, sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Untuk syarat ini dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Dan syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Jika ada pun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ujarnya. Dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar P3K pada pengadaan ASN ini. Ya, Bapak Ibu hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Tentu hal ini Bapak Ibu sangat perlu untuk diketahui, yang dimana teman-teman penjual CPNS dan serta P3K
Kita di sini diingatkan bahwa kita hanya dapat satu kali memilih untuk melamar ASN ya Bapak Ibu, apakah itu P3K, apa itu PNS, dan hanya juga satu kali formasi jabatan pada instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Selanjutnya, selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas dalam kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan jelasnya. Jadi pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN diwakili oleh Deputi Bidang Simulasi Kepegawaian BKN Aris Windayanto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan P3K tahun 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Dalam seleksi P3K hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang memiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Dan selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Sekian informasi yang dapat saya salurkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru P3K. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada informasi selanjutnya.